Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang 8 bantuan positif dicairkan kembali setelah Lebaran. Tepatnya mulai dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April tahun 2024. Bagi KPM PKH BPNT yang status di 6NG-nya keterangannya itu sudah SPM, bersiap dicairkan ya bantuannya. Tapi satu bantuan ini diragukan cair di bulan April ini. Bagi yang sudah cair, kita ucapkan selamat ya. Semoga bantuannya bermanfaat. Nah, kira-kira 8 bantuan tersebut apa saja? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya terkait dengan 8 bantuan positif dicairkan kembali setelah Lebaran. Perlu dipahami oleh sahabat YouTube semua, setiap bantuan sosial yang dicairkan oleh pemerintah itu memiliki sasaran penerimanya sendiri-sendiri. Seperti bantuan PKH, sasarannya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat yang diambil dari data DTKS. Kemudian ada bantuan PIP, ini pun sasarannya berbeda, dikhususkan untuk para siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP hasil pemadanan data antara Dapodik, kemudian DTKS dan juga P3KE. Kemudian ada lagi bantuan pangan beras 10 kg. Alokasinya pun untuk sasarannya sudah berbeda. Diberikan kepada 22 juta KPM yang bersumber dari data P3KE. Jadi untuk penerima PKH maupun BPNT itu tidak bisa mendapatkan semua bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Jadi memang sudah ada plotnya sendiri-sendiri, sudah ada sasarannya masing-masing ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah rangkuman dari bantuan-bantuan yang akan dicairkan kembali oleh pemerintah mulai dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April tahun 2024. Kita telah merangkum ada total 9 bantuan. Namun yang positif akan dicairkan kembali adalah 8 bantuan. Nah, 8 bantuan tersebut apa saja? Langsung saja yang pertama, bantuan tersebut adalah bantuan BPNT yang dicairkan secara non-tunai lewat kartu KKS ya, dengan alokasi bulan April tahun 2024 dengan nominal Rp200.000. Ini terkhusus buat para KPM PKH plus BPNT ataupun KPM BPNT Murni yang status di 6NG-nya keterangannya adalah sudah SPM ya. Jadi belum SI tapi sudah SPM. Nah, ini kemungkinan besarnya akan dilanjutkan proses pencairannya mulai dari tanggal 16 April besok hingga tanggal 30 April ya sahabat YouTube. Meskipun setelah Lebaran kemarin sudah ada beberapa KPM yang mengeser adanya bukti struk penarikan di H+1, H+2 Lebaran ya sahabat YouTube. Tentunya kita ucapkan selamat bagi para KPM BPNT Murni ataupun KPM BPNT plus PKH yang sudah cair bantuan BPNT alokasi April sebesar Rp200.000 sejak sebelum Lebaran kemarin. Jadi yang sudah dicairkan itu adalah KPM yang di 6NG-nya keterangannya adalah sudah SI ya sahabat YouTube. Sedangkan yang keterangannya sudah SPM itu masih belum dicairkan dan kemungkinan besar dicairkan setelah Lebaran ini. Kemudian bantuan kedua yang juga akan dicairkan kembali mulai dari tanggal 16 April hingga tanggal 30 April adalah bantuan BPNT yang dicairkan
lewat PT Pos Indonesia secara tunai untuk alokasi 3 bulan yaitu April, Mei, dan Juni tahun 2024 sebesar Rp600.000. Karena yang lewat pos itu dicairkan secara tunai, maka bisa dinamakan dengan BLT, bantuan langsung tunai ya sahabat YouTube. Jadi ini pun juga sama, yang dicairkan sebelum lebaran kemarin kita ucapkan selamat, itu adalah para KPM yang status di 6NG-nya, keterangan SP2D-nya itu sudah SI ya sahabat YouTube. Namun yang keterangannya masih sudah SPM, belum SI, itu nanti yang akan dicairkan setelah lebaran ini. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Jadi yang sudah cair sebelum lebaran tidak perlu ngarep lagi cair setelah lebaran ini. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bantuan ketiga yang tercatat nanti akan dicairkan kembali setelah lebaran yaitu bantuan PKH, Program Keluarga Harapan, yang dicairkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni tahun 2024. Jadi yang lewat pos itu dicairkan per 3 bulan sekali ya sahabat YouTube. Tentu ini mempengaruhi nominal bantuan yang diterima oleh para KPM. Kalau yang per 3 bulan, kalau yang memiliki komponen SD sederajat 1 orang itu bantuannya dengan nominal Rp225.000 ya sahabat YouTube. Kalau balita ya Rp750.000 dan lain sebagainya. Saya yakin teman-teman semua para keluarga penerima manfaat, penyimak Diari Bansos sudah memahami nominal bantuan yang disalurkan oleh pemerintah ya sahabat YouTube. Kemudian bantuan keempat yang juga akan dicairkan kembali setelah lebaran ini adalah bantuan PKH yang lewat kartu KKS secara non tunai ya sahabat YouTube. Alokasi bulan Maret April 2 bulan tahun 2024. Yang kalau per 2 bulan, kalau yang memiliki komponen SD sederajat 1 orang, maka nominal bantuan yang diterima adalah Rp150.000. Kalau yang memiliki balita 1 orang, maka bantuannya adalah Rp500.000 ya sahabat YouTube. Jadi alokasi pemberian ini mempengaruhi jumlah bantuan yang diterima oleh para KPM. Ini pun juga sama seperti bantuan BPNT tadi, yang dicairkan setelah lebaran ini adalah para KPM yang di 6NG-nya keterangan SP2D-nya masih ataupun sudah SPM ya. Yang keterangannya sudah SI, ini sudah disalurkan sebelum lebaran kemarin ya sahabat YouTube. Namun kalau misalkan ada KPM yang keterangannya sudah SI namun masih belum cair bantuannya, ya coba ditunggu dulu ya sahabat YouTube. 1 hari 2 hari atau mungkin 1 minggu 2 minggu setelah lebaran ini, insya Allah bantuannya juga akan mulai dicairkan. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube. Untuk bantuan BPNT sasarannya adalah 18,8 juta KPM. Untuk bantuan PKH sasarannya adalah 10 juta KPM. Yang kesemuanya diambil dari data DTKS yang sudah terupdate, yang sudah terbarui dari hasil pemutakhiran yang dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Kemudian bantuan kelima yang dicairkan setelah lebaran ini adalah bantuan pangan berupa beras 10 kg untuk alokasi tahap keempat atau bulan April tahun 2024. Tentu ini yang menyalurkan adalah daerah-daerah yang sudah mencairkan bantuan pangan mulai dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret ya sahabat YouTube. Sehingga di bulan April ini setelah lebaran akan dilanjutkan proses pencairannya untuk alokasi bulan Aprilnya. Namun bagi daerah yang mungkin masih belum cair untuk alokasi tahap ketiganya, kemungkinan besar akan dilanjutkan proses penyalurannya setelah lebaran ini ya sahabat YouTube. Kemudian untuk bantuan pangan beras 10 kg ini diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat yang bersumber dari data miskin ekstrim atau data P3KE. Tapi buat para KPM PKH maupun BPNT yang tercatat di data P3KE, selain mendapatkan bantuan PKH ataupun BPNT, mereka juga bisa mendapatkan bantuan beras 10 kg. Tapi juga banyak KPM PKH maupun BPNT yang tidak bisa mendapatkan bantuan pangan beras 10 kg ini karena memang tidak tercatat di data P3KE. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian bantuan keenam yang juga akan dicairkan kembali setelah lebaran ini adalah bantuan PIP Program Indonesia Pintar tahap 4 hingga 40 jenjang SD sederajat, SMP sederajat hingga SMA SMK sederajat.
Bagi para siswa-siswi yang masuk ke dalam SK pemberian PIP sebanyak 7 juta sekian penerima yang sudah memiliki kartu ATM, itu sudah mulai dicairkan ya bantuannya dan sudah mulai ditransaksikan sejak sebelum Lebaran kemarin, dan setelah Lebaran pun H+1, H+2 itu banyak para orang tua yang mengambil bantuannya PIP anaknya di mesin ATM terdekat karena memang sudah memiliki kartu ATM. Tapi bagi yang masih belum memiliki kartu ATM, hanya memiliki rekening simpel saja, maka ini bisa dilayani oleh pihak perbankan proses pencairan bantuan PIP-nya mulai dari tanggal 16 April ya seperti itu, hingga batas waktu akhir yang ditentukan oleh pihak Kemendikbudristek tentunya. Nah, buat para siswa-siswi yang belum memiliki kartu ATM yang masuk ke dalam SK pemberian PIP, nah ini bisa menghubungi pihak sekolah dulu untuk meminta surat pengantar, ataupun nanti oleh pihak sekolah akan dikasih surat pengantar pencairan bantuan PIP ke pihak perbankannya. Jadi biasanya kalau yang tidak melalui kartu ATM itu kan harus lewat teller bank ya seperti itu. Jadi itu nanti harus membutuhkan surat pengantar dari pihak sekolahan ya seperti itu. Kemudian bantuan ketujuh yang juga akan mulai dicairkan kembali setelah Lebaran ini adalah bantuan atensi yatim piatu untuk anak yatim piatu tentunya dengan nominal Rp200.000 per bulan ya seperti itu. Dan untuk di wilayah kami yang dicairkan itu untuk alokasi bulan Januari Februari sebesar Rp400.000. Dan ini apakah berlaku di seluruh Indonesia atau bagaimana, kita juga masih belum mengetahui update-nya. Namun yang jelas untuk di wilayah kami proses penyalurannya itu lewat perbankan ya, yaitu lewat Bank Mandiri sahabat itu. Yang sebelumnya lewat kantor pos itu dicairkan lewat Bank Mandiri. Jadi harus melakukan aktivasi rekening terlebih dahulu ya sahabat itu. Dan juga ada para penerima yang lama dan juga ada penerima yang baru di pencairan kali ini. Kemudian bantuan ke-8 yang positif dicairkan kembali setelah Lebaran ini tidak lain adalah bantuan pangan penurunan angka stunting atau KRS untuk 1,4 juta keluarga rawan stunting yang datanya diambil dari data BKKBN ya sahabat itu. Ini akan dilanjutkan proses pencairannya oleh pihak Bapanas. Kemudian bantuan terakhir yang juga ini masih diragukan ya proses pencairannya, apakah cair di bulan April ini atau di bulan Mei atau di bulan Juni nanti. Bantuan tersebut tidak lain adalah bantuan MRP mitigasi resiko pangan dengan nominal Rp600.000 untuk alokasi penyaluran bulan April, Mei, dan Juni ya sahabat itu. Kemudian tentunya kita ucapkan selamat buat para KPM yang sudah cair bantuannya, dan bagi yang masih belum cair semoga setelah Lebaran ini mulai dari tanggal 16 hingga tanggal 30 April besok ini sudah bisa dicairkan bantuannya, amin. Dan buat para KPM yang masih belum cair hingga saat ini, perbanyak berdoa semoga masih ada rezeki pencairan di bulan April ini ya sahabat itu. Oke sahabat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.